Kisah pertarungan antara Sabto Palon dan Nyi Roro Kidul adalah fiksi yang seringkali muncul dalam narasi legenda Nusantara. Meski demikian, cerita ini dapat dirangkai dengan mengacu pada elemen budaya, mitos, dan kepercayaan masyarakat Jawa yang kaya akan simbolisme. Pada masa silam, jauh sebelum peradaban manusia berkembang pesat, Nusantara dijaga oleh dua kekuatan gaib besar. Sabto Palon, penasihat spiritual para raja Jawa yang berpegang teguh pada ajaran keadilan dan harmoni, serta Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang memerintah wilayahnya dengan kebijaksanaan, namun penuh teka-teki. Dua sosok ini memiliki tugas masing-masing dalam menjaga keseimbangan jagat raya. Namun, suatu ketika ketidakseimbangan terjadi. Raja terakhir Majapahit, Brawijaya V, memilih memeluk Islam yang dianggap Sabto Palon sebagai pengkhianatan terhadap ajaran leluhur. Sabto Palon murka, bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk menuntut balas dan mengembalikan kejayaan ajaran leluhur. Di sisi lain, Nyi Roro Kidul yang telah menjalin perjanjian spiritual dengan para raja Mataram Islam merasa bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh para wali adalah bagian dari takdir Nusantara yang harus dijaga. Ketegangan ini memuncak ketika Sabto Palon mencoba mengguncang Laut Selatan, menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan badai besar yang mengancam kerajaan-kerajaan pesisir. Nyi Roro Kidul yang memandang tindakan Sabto Palon sebagai ancaman terhadap rakyatnya, akhirnya keluar dari istananya di dasar laut untuk menghadapi sang penasihat spiritual. Di pantai Parangtritis, pada malam bulan purnama, Sabto Palon berdiri dengan wibawa yang besar. Ia memanggil para roh leluhur untuk membantunya dalam upayanya mengembalikan ajaran lama. Angin bertiup kencang, ombak mengamuk, dan langit dipenuhi kilatan petir. Di tengah kekacauan itu muncul sosok Nyi Roro Kidul. Mengenakan kebaya hijau, auranya memancarkan kebesaran seorang ratu. Sabto Palon berkata dengan suara menggelegar, "Nyi Roro Kidul, engkau yang telah berpaling dari akar leluhur, mengapa engkau membiarkan ajaran asing merusak tanah ini?" Nyi Roro Kidul menjawab dengan tenang, "Sabto Palon, engkau yang tak memahami perubahan zaman. Takdir Nusantara telah digariskan, dan aku menjaga keseimbangan. Jika engkau memaksakan kehendakmu, engkau akan menghancurkan harmoni yang telah terjaga." Tak ada kata damai, pertarungan pun pecah. Sabto Palon menggunakan kekuatan elemen tanah dan angin, menciptakan gempa dan badai yang mengguncang dunia. Sementara itu, Nyi Roro Kidul memanggil kekuatan laut dan bulan, menciptakan tsunami dan pusaran air yang menelan segala yang ada di jalurnya. Pertarungan berlangsung selama 7 hari 7 malam. Gunung-gunung berguncang, laut mendidih, dan langit gelap gulita. Keduanya sama kuat. Tak ada yang mau mengalah. Namun, pada hari ke-7, suara gaib terdengar dari angkasa. Itu adalah suara Batara Guru, dewa tertinggi dalam kepercayaan leluhur.
Sabto Palon, Nyi Roro Kidul, hentikan pertarungan kalian. Kalian adalah penjaga Nusantara, bukan penghancurnya. Jika kalian terus bertikai, hanya kehancuran yang menanti. Keduanya akhirnya mundur. Nyi Roro Kidul kembali ke istananya di dasar laut. Sementara Sabto Palon menghilang ke alam gaib, namun meninggalkan sumpahnya untuk kembali pada masa depan. Pertarungan itu meninggalkan jejak dalam ingatan rakyat Nusantara. Laut Selatan dikenal sebagai wilayah yang penuh misteri, dan badai yang terjadi dianggap sebagai tanda kemarahan Sabto Palon. Hingga kini, cerita ini menjadi simbol tentang pentingnya keseimbangan dan kerukunan di tengah perbedaan, mengingatkan manusia untuk hidup harmonis dengan alam dan sesamanya. Cerita ini fiktif dan berbasis legenda, namun dapat menjadi refleksi nilai budaya Nusantara yang kaya akan simbolisme dan ajaran moral.